Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan sedikit gagasan tentang Universal Design for Learning atau yang biasa disingkat UDL. Istilah ini tentu tidak asing lagi di dunia pendidikan karena konsepnya sangat relevan dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang inklusif dan efektif. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, konsep Universal Design for Learning ini sebenarnya diadaptasi dari istilah Universal Design di dunia arsitektur, yaitu desain bangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam konteks pendidikan, Universal Design for Learning memiliki makna serupa, yakni merancang pembelajaran yang dapat diakses oleh semua peserta didik tanpa kecuali. Dasar pemikiran Universal Design for Learning adalah keyakinan bahwa seorang guru harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan belajar melalui perencanaan yang efektif. Fokusnya adalah menciptakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, menawarkan fleksibilitas dalam penguasaan materi, serta membuat pembelajaran bermakna bagi semua. Menurut Center for Applied Special Technology atau disingkat CAST pada tahun 2021, Universal Design for Learning didefinisikan sebagai strategi proaktif dalam mendesain lingkungan belajar yang memberikan banyak cara bagi peserta didik untuk berinteraksi, berkontribusi, dan belajar. Sekilas, Universal Design for Learning tampak mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan yang mendasar. Persamaannya, baik Universal Design for Learning maupun diferensiasi, bertujuan untuk mendukung pendidikan inklusif. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatannya. Yang pertama, Universal Design for Learning menekankan desain lingkungan belajar yang fleksibel sejak awal. Sedangkan diferensiasi berfokus pada penyesuaian pengajaran secara berkelanjutan. 2. Universal Design for Learning bertujuan meminimalkan hambatan belajar dan memaksimalkan peluang belajar untuk semua peserta didik. Sedangkan diferensiasi lebih spesifik pada kebutuhan individu atau kelompok kecil peserta didik. 3. Universal Design for Learning menawarkan pendekatan universal terhadap desain kurikulum, sementara diferensiasi menyesuaikan elemen tertentu sesuai kebutuhan peserta didik. 3 prinsip dasar Universal Design for Learning berdasarkan Center for Applied Special Technology. Universal Design for Learning memiliki 3 prinsip utama. 1. Multiple means of engagement, yaitu
guru melibatkan peserta didik dengan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar. 2. Multiple means of representation, yaitu guru memberikan makna pembelajaran melalui berbagai cara penyampaian konten. 3. Multiple means of action and expression, guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan berbagai cara. Langkah-langkah merancang pembelajaran dengan Universal Design for Learning. Untuk mengimplementasikan Universal Design for Learning, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu 1. Mengenali keberagaman peserta didik. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi hambatan dalam pembelajaran. 3. Menganalisis potensi aset yang dimiliki sekolah. 4. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang dapat memotivasi peserta didik. 6. Memanfaatkan berbagai sumber daya dan aset sekolah untuk menyediakan sumber belajar yang variatif. 7. Memberikan kesempatan beragam dalam proses penilaian agar peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dengan cara yang sesuai. 8. Membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri dan mahir. Berikut adalah contoh penerapan Universal Design for Learning dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi kegiatan distribusi di sekolah inklusif dengan memperhatikan aspek keterlibatan, representasi, aksi, dan ekspresi murid. 1. Aspek keterlibatan atau engagement. Tujuannya memotivasi semua siswa agar tertarik pada topik distribusi. Strategi yang dilakukan mulai dengan pemutaran video singkat yang menarik tentang bagaimana barang, misalnya makanan, berpindah dari petani hingga sampai ke konsumen di supermarket. Atau berikan pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah melihat truk membawa barang? Atau siapa yang suka berbelanja di pasar atau toko? Atau berikan pilihan kegiatan siswa dalam memilih untuk mengikuti simulasi peran, misalnya sebagai petani, distributor, atau konsumen, atau melakukan diskusi kelompok kecil. 2. Aspek representasi atau representation. Tujuannya menyampaikan materi distribusi dengan cara yang mudah dipahami oleh semua siswa. Strateginya, gunakan berbagai media. Media visual, misalnya infografis, alur distribusi barang. Media auditorial, misalnya penjelasan melalui podcast atau rekaman suara. Secara kinestetik, misalnya permainan interaktif seperti memindahkan barang atau mainan kecil dari satu titik ke titik lain mewakili rantai distribusi. Sediakan bahan dengan penyesuaian teks dengan huruf besar untuk siswa dengan gangguan penglihatan dan teks dengan warna yang jelas untuk siswa dengan hambatan disleksia. 3. Aspek aksi dan ekspresi atau action and expression. Tujuannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menunjukkan pemahaman dengan cara mereka sendiri. Strategi pilihan produk yang bisa dipilih: membuat peta distribusi barang atau menceritakan kembali proses distribusi dengan gaya bebas seperti membuat cerita atau komik, atau melakukan presentasi kelompok dengan visual dan peran dalam simulasi distribusi. Namun, berikan panduan langkah demi langkah untuk mendukung siswa yang membutuhkan struktur lebih jelas. Demikianlah penjelasan dan contoh penerapan prinsip Universal Design for Learning. Apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.